Ini kalau kita lihat video ini kelihatan emosinya lagi meluap-luap. Alvin Lim ini cara emosi dia sedang menekan emosinya, atau bisa jadi dua alasan ini dia tidak benar-benar yakin ketika ngebahas soal tadi tentang Hotman Paris ya. Itu kelihatan tuh matanya mulai menegang. Analisa coach terkait ekspresi dari Alvin Lim. Mungkin pada tahu. Ini lagi di mana yang bersangkutan? Di rumah sakit sepertinya ya? Iya. Lagi berobat atau lagi dirawat ya? Aku kurang tahu. Kurang tahu ya? Oke. Kenapa saya nanya seperti itu? Mikroekspresi itu, ini disclaimer dulu ya, mikroekspresi itu sangat kontekstual. Jadi ketika orang yang lagi sakit dan atau orang yang baru bangun tidur dengan orang yang lagi beraktivitas sehari-hari, itu apa ya, cara dia menyampaikan ekspresinya akan berbeda. Misalnya kalau orang lagi sakit tuh sebenarnya secara fisik tubuhnya kan sudah malas bergerak, uring-uringan segala macam. Jadi orang yang rasa paniknya pun energinya akan berbeda dengan orang yang dalam kehidupan sehari-hari dia lagi mengerjakan sesuatu dengan semangat gitu ya. Jadi konteksnya penting. Jadi kalau seandainya orangnya kita tahu lagi sakit apa, kita bisa melihat nih apakah perubahan gerakan tubuhnya ini benar-benar murni secara emosional atau memang ada pengaruh karena sakit fisiknya ya. Jadi teman-teman, disinilah orang tuh harus siap. Ya, yang penting kita benar, jalankan sesuai hukum. Di situ ya berani terima resiko, ya kita jalan jadi lawyer. Kalau enggak ya jangan, situ ya teman-teman ya. Jadi ini dua alasan kenapa saya ambil ya. Kemarin ada selentingan bahwa Judah bilang, oh demi marketing ya kan, demi marketing, bukan demi kemanusiaan. Nah itu kurang benar kalau bukan demi kemanusiaan ya. Tapi kalau dibilang ada benefitnya secara marketing tentu ya kan. Nah dari situlah kita juga melihat bahwa ini kasus ada daya tariknya ya. Jadi kita timbang antara keuntungan sama kerugian ya. Habis itu kita memutuskan mau terima kasus atau tidak teman-teman ya. Ada beberapa yang perlu kita bahas ya. Ini kita disclaimer dulu berdasarkan konteksnya, berdasarkan momen pada saat video ini diambil. Jadi kalau saya melihat secara garis besar, Alvin Lim ini orangnya percaya dirinya tinggi. Ya. Intonasinya bisa dikatakan lebih tegas dari biasanya. Cuman ini kalau kita lihat dari konteks videonya, dia dalam keadaan zona nyaman sebenarnya. Kondisi nyaman itu maksudnya apa? Dia dalam situasi dia ngambil video dalam rekaman ambil rekaman sendiri ya. Ini agak berbeda dengan tadi kita bicara soal si Agus. Dia berinteraksi. Interaksi dan ada tekanan dari eksternal. Ada sesuatu yang menjadi impulsif bagi dirinya, sesuatu yang harus direspon oleh orang tersebut. Sedangkan kalau ini kan lebih ke arah deklarasi diri ya. Nah, cuman dari deklarasi diri sendiri sih kita melihat notice misalnya dalam tekanan suara dari Alvin Lim ini berapa sekali intonasinya tanda kutip menekan, menyentak. Ya. Ya. Ini menunjukkan bahwa Alvin Lim ini cenderung orangnya apa ya? Mungkin ini dari sini dulu ya. Secara emosi dia sedang menekan emosinya. Ya, orang tuh kayak mau ngomong keras tapi ditahan gitu ya. Ini penekanannya itu bisa terjadi, berarti ada seperti luapan emosi yang sedang tertahan. Karena saya lihat beberapa kali, setiap kali ngomong tekanan emosinya ada, intonasinya ada tapi tertekan. Tekanan emosinya tertekan. Nah berarti bicara lagi balik. Emosinya ini kenapa? Kan gitu. Kalau di mikroekspresi kita tidak bisa mengatakan emosi ini karena dia punya masalah atau dia lagi pingin marah juga pun emosi gitu ya. Emosi ini kan luas sekali. Ya, jadi kalau misalnya dari tekanan itu kita bisa lihat ada emosi yang lagi tertekan, yang lagi ditekan lebih tepatnya ya. Terus tadi di menit ke-6 saya melihat ada gerakan memegang hidung seperti ini. Ya, itu secara umum ini adalah gerakan ada perasaan tidak nyaman atau mungkin bisa jadi malu atau tidak yakin dengan apa yang dikatakannya. Kalau kita lihat nih kata-katanya ya, coba kita ulangin. Saya mau kasih tahu bahwa lawyer Indonesia Law Firm ini adalah jenis yang berbeda, ya, jenis yang berbeda. Saya kasih tahu bahwa satu, kita tidak main dua kaki.
Ya, ketika kita Law form ini adalah jenis yang berbeda. Nah, ketika dia pingin mengatakan law form ini jenis berbeda, dia menggerakkan tangannya ke belakang. Ini sebenarnya kalau kita bicara soal gerakan ke belakang ini kan gerakan yang rumit sebenarnya. Kalau tangan kita harus ke belakang seperti ini sangat rumit, tapi ini adalah bentuk dari mikroekspresinya, bahasa tubuhnya yang bisa jadi ya dia bilang berbeda itu bisa jadi perasaannya juga tidak nyaman-nyaman banget sebenarnya. Ada perasaan sedikit aja, mungkin perasaan ya malu atau yakin nggak ya apa yang saya katakan ini benar atau enggak gitu ya. akan mundur, pantang menyerah sampai akhir dari kasus tersebut. Ya, tidak peduli apakah itu kita diserang, apakah kita dimusuhi, ya, apakah kita dilaporin balik, ataupun kita harus kehilangan nyawa di situ ya. Karena itulah yang namanya pembela. Kita membela, resiko itu pasti ada ya. Dari resiko terkecil sampai resiko terbesar ya. Bahkan ada beberapa rekan-rekan lawyer saya yang lawyer kami ini yang keluar malah dianiaya, atau ada yang mungkin lawyer-lawyer lain yang dibunuh bahkan teman-teman ya ketika ketemu oknum. Jadi teman-teman, disinilah orang tuh harus siap. Ya, yang penting kita benar, jalankan sesuai hukum. Di situ ya berani terima resiko, ya kita jalan jadi lawyer. Kalau enggak ya jangan, situ ya teman-teman ya. Jadi ini dua alasan kenapa saya ambil. Saya perhatikan gerakan-gerakan yang sering muncul itu adalah gerakan menggaruk ya kepala, kening, hidung, dan itu sering sekali dilakukan ketika Alvin Lim ini mengungkapkan kata-kata yang bernuansa apa ya, menunjukkan bisa jadi proudnya dia, kita bela sampai mati gitu ya, ataupun kalimat-kalimat yang menunjukkan kebanggaan dirinya gitu ya. Tapi di satu sisi itu justru menunjukkan kalau di bawah sadarnya itu ada perasaan tidak nyaman dengan kalimat itu. Ya, perasaan tidak nyaman ini bisa jadi ya orang boleh berkata saya hebat, tapi kalau gerakan mikroekspresinya menunjukkan yang sebaliknya, bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya, emosi dalam dirinya justru sebaliknya. Mungkin bisa jadi ada tekanan atau kegelisahan, bisa jadi ke arah ke sana, atau ketidakyakinan, atau bisa jadi kekhawatiran. Intinya emosinya tidak selaras atau bertentangan dengan kalimat yang diucapkan. Seperti itu. Misalnya kalau kita bilang, kamu cantik deh. Misalnya seperti itu. Ya, mungkin secara mulut dia mengatakan kamu cantik. Tapi secara mikroekspresi dia menunjukkan bahwa kamu itu tidak benar-benar yakin kalau kamu mengatakan dia cantik. Seperti itu kira-kira. Jadi ada semacam kontrari antara pernyataan dengan bahasa tubuhnya. Jadi dia kelihatan menunjukkan kalimat-kalimat yang tinggi, nuansa membanggakan dirinya, tapi gerakan tubuhnya justru ada perasaan tidak nyaman. Seperti itu sih. Ya, yang penting kita benar, jalankan sesuai hukum. Di situ ya berani terima resiko, ya kita jalan jadi lawyer. Kalau enggak ya jangan, situ ya teman-teman ya. Jadi ini dua alasan kenapa saya ambil ya. Kemarin ada selentingan. Dua alasan kenapa kita ambil, dia garuk kepala sama hidung, gerakan hidung ini kelihatan banget sih. Artinya dua alasan. Jadi kalau bicara soal gerakan tubuh, jadi sebenarnya apa yang disampaikan belum tentu dua alasan juga gitu. Bisa jadi ada sesuatu yang belum tersampaikan juga dengan dirinya, atau bisa jadi dua alasan ini dia tidak benar-benar yakin apakah hanya dua alasan ini saja atau memang cuman ada dua alasan gitu. Demi marketing, bukan demi kemanusiaan. Nah, itu kurang benar kalau bukan demi kemanusiaan ya. Tapi kalau dibilang ada benefitnya secara marketing tentu, ya kan. Nah, dari situlah kita juga melihat bahwa ini kasus ada daya tariknya ya. Jadi kita timbang antara ada marketingnya, apa ada benefitnya secara marketing tentu kan, muncul lagi gitu kan. Jadi gerakan-gerakan ini kan menunjukkan emosi-emosi yang di dalam diri. Makanya mikroekspresi ini kita tidak terfokus kepada diskursus ataupun kalimat-kalimat yang diucapkan. Kita lebih fokus kepada respon dari gerakan tubuh terhadap kata-kata yang diucapkan. Ya, jadi ini yang sangat menarik, dan gerakan-gerakan seperti gerakan memegang hidung, gerakan menggaruk ini adalah gerakan yang paling dominan yang saya lihat dalam video. Ya, itu berarti menunjukkan yang memang banyak kontrari ataupun pertentangan dalam dirinya. Gimana cara coach membedakan itu disengaja atau tidak? Melihat mikroekspresi itu gerakannya tidak disengaja semua. Makanya gerakan-gerakannya adalah gerakan-gerakan yang secara tidak sadar dilakukan. Ya, itu kalau bahasa konsepnya kita itu adalah involuntary movement.
Jadi gerakan yang tidak disengaja. Jadi makanya kalau kita melihat gerakan-gerakan yang disengaja, itu bisa jadi kita melihat juga pengaruhnya. Misalnya orang membenarin baju. Ini disengaja nggak? Bisa iya, bisa nggak? Misalnya ketika saya mau take action nih, saya benarin baju. Saya sengaja nggak? Sengaja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba saya lagi menjelaskan, saya 5 hari lalu, saya lagi di pasar, lalu ketika saya menjelaskan saya lagi di pasar, saya benerin lagi baju saya. Ini gerakan saya ini apakah disadari nggak? Itu enggak. Gitu. Jadi kelihatan kok. Jadi gerakan mikroekspresi itu akan terlihat dari ketika seseorang bicara, pikirannya akan terfokus kepada kata-katanya, tapi tubuhnya dia tidak akan sadari apa yang terjadi pada gerakan-gerakan mikronya di dalam wajahnya sampai ke tubuh, sampai ke kakinya. Berjalan sendiri. Ya, itu gerakannya sendiri gitu. Ya, tidak disadari. Dan ini awal mula kenapa Hotman Paris sebel sama Alvin Lim. Saya kasih tahu teman-teman. Jadi Hotman Paris saat itu, dulunya itu punya program di iNews TV. Ya, di iNews TV teman-teman. Dia punya program di iNews TV. Ketika saya datang, saya berkomunikasi dengan direktur iNews, yang mana adalah teman saya di situ. Terus akhirnya saya beli. Jadi kalau di iNews itu Hotman kagak bayar, dia gratisan, ya kan? Dan namanya stasiun TV, dia mau cari untung. Jadi saya beli untuk 6 episode 1 miliar. Alhasil ya kan sama iNews di stop lah program. Mikroekspresinya ketika ngebahas soal tadi tentang Hotman Paris ya, itu kelihatan tuh matanya mulai menegang, kelihatan luapan emosinya mulai terlihat jelas, dan tetap lagi ketika dibilang nendang Hotman Paris, dia menggaruk lagi tangannya. Ya, jadi ini menarik sih. Kalau kita perhatikan si Alvin ini, ketika dia menggunakan atau menstate sebuah kata-kata yang yang tanda kutip bisa hiperbolik, atau kata-kata yang cenderung proud terhadap dirinya, bangga ataupun merasa dirinya melakukan sesuatu yang hebat, itu gerakan-gerakannya justru menunjukkan rasa tidak nyaman, bisa jadi malu ataupun bisa jadi tidak nyaman juga dengan kalimat itu. 6 episode 1 miliar. Alhasil ya kan sama iNews di stop lah program Hotman dan digantikan dengan program saya. Jadi video itu ada unsur ketakutan nggak sih? Kalau ketakutan, kalaupun ada tidak terlalu kuat, tapi defensif kelihatan. Ya, defensif itu adalah tindakan kita untuk membenarkan ataupun mengatakan saya ini benar, saya ini tidak salah, ataupun saya ini aman-aman aja nantinya. Itu kelihatan defensif ya, karena kalau kita bicara soal intonasi juga, dia menggunakan penekanan-penekanan dengan nada-nada yang menekan, itu ketika kalimat-kalimat yang memperkuat opini argumentasi terhadap dirinya. Saya ini pernah seperti ini, saya ini melakukan ini, saya ini. Jadi ketika dia melakukan kata-kata saya, menunjukkan saya, itu intonasinya menekan. Jadi itu menunjukkan itu stressing yang sangat kuat, seolah-olah menunjukkan saya adalah sesuatu yang saya percaya diri terhadap diri saya sendiri gitu. Dari konteksnya mikroekspresi, tone ataupun nada itu justru menunjukkan sikap dia sedang defensif aja. Nah, tapi ada nggak indikasi bahwa dia itu under pressure gitu? Sebenarnya kalau ditanya under pressure, secara logika pasti ada. Secara logika, kenapa? Karena orang yang membuat klarifikasi karena under pressure. Kenapa dia perlu membuat video itu? Padahal nggak ada yang minta. Itu juga bukan video wawancara, benar nggak? Tapi video secara sukarela ataupun secara inisiatif dari diri sendiri membuat video segala macam, itu menunjukkan ada sesuatu yang ingin diklarifikasi agar orang lain bisa tahu nih versinya dia, persepsinya dia. Berarti kan ada pressure yang sedang dihadapinya. Ya, jadi kalau ditanya apakah dalam video itu tidak terlihat pressure, secara kelihatan dari video itu dia menekan pressernya, tidak terlalu kelihatan, justru lebih kelihatan nyaman. Tapi ini akan berbeda kalau seandainya nanti si Alvin ini akan berhadapan dengan orang lain. Biasanya pressure-nya itu akan agak sulit untuk disembunyikan. Kan katanya uang dia bukan dari donasi, tapi dia bisa menghidupi ODGJ, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil Alphard miliaran di situ,
Dari mana? Boleh dong saya nanya. Saya tanya kan, nanya loh. Ini kalau kita lihat video ini kelihatan emosinya lagi meluap-luap, alias mata ke atas, mata membesar, menegang. Ini orangnya lagi emosi marah sini. Oke, Kelihatan. jadi ada perbedaan signifikan yang dia bicara sendiri dengan yang diwawancara. Beda, kelihatan. Kalau yang tadi bicara sendiri, dia masih bisa berusaha menekan emosi-emosi negatifnya. Meskipun tetap terasa sih. Misalnya intonasinya ditekan segala macam. Kalau ini lebih intonasinya lebih lepas gitu. Tapi ada unsur ketidakpercayaan diri nggak di situ? Kan katanya uang dia bukan dari donasi, tapi dia bisa menghidupi ODGJ, bisa punya rumah mewah, bisa punya mobil Alphard miliaran di situ. Dari mana? Boleh dong saya nanya. Saya tanya kan, nanya loh. Kalau Densu berani, ini 3 miliar, siram mukanya sendiri. Dan kalau lu berani dan mau, gua tambahin duit gitu loh. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Minimal untuk menghibur kesedihan lu. Silakan Anda hire lawyer-lawyer seperti Hotman, kalau perlu 100 biji. Kalau dari video ini, yang khusus untuk cuplikan ini, yang terlihat justru percaya dirinya tinggi. Dari video khusus ini ya. Tapi percaya diri tinggi, tapi emosinya tinggi. Emosi tinggi kenapa? Karena marah, kesel, ataupun merasa tidak bisa menerima situasinya. Jadi orang-orang yang emosinya tinggi. Kalau misalnya tidak percaya diri, itu kelihatan dari gerakan-gerakannya yang tidak perlu. Justru kalau dilihat ya justru kelihatan tidak percaya dirinya di video dia sendiri. Ya. Lebih kelihatan di sana malah. Di sini kelihatannya lebih percaya diri malah. Tapi kalau di video yang tadi gerakan-gerakan yang nggak perlunya itu lebih banyak. Itu perasaan tidak nyaman. Orang yang percaya diri gerakannya akan stabil. Ya, kecuali kalau memang dia mensengajakan gerakannya ya. Tapi kalau orang yang percaya diri gerakannya akan tenang, stabil, dan tidak akan menggunakan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Ya, seperti gerakan memegang hidung, garuk, tangan, segala macam, itu menunjukkan ketidakpercayadirian. Khusus video ini, orangnya justru lebih percaya diri dibandingkan video yang sebelumnya. Tapi emosinya ini lebih tinggi dibandingkan emosi yang video sebelumnya. Jadi menarik sih, dua konteks berbeda, penilaian mikroekspresinya berbeda.